Kami sekarang melihat Tuhan, seluruh kota Medan ini dikelilingi oleh tembok berapi yang menyala. Kami juga sekarang melihat Tuhan, seluruh Sumatera Utara ini dimenangkan. Pasukan berapi, kereta berapi, semuanya ada sekeliling Sumatera Utara. Apalagi yang ada di gereja ini Tuhan. Kami mau menabur setiap perkataan-Mu jadi benih di tempat ini. Kami mau menangkan anak-anak-Mu yang ada di gereja ini. Dan dari mereka tumbuh benih seperti Tuhan Yesus yang akan memenangkan suku bangsa, yang akan memenangkan keluarga, yang akan memenangkan kaum, yang akan memenangkan bahasanya, yang akan memenangkan umatnya, menjadi umat-umat pilihan Allah yang dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus, menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Hingga dari Sumatera Utara ini ya Tuhan, api menyebar dengan cepat ke seluruh Indonesia, ke seluruh dunia, ke seluruh penjuru bumi, dari Yerusalem, dari Yehuda, sampai ke Samaria, sampai ke ujung bumi. Biarlah semua yang letih lesu, yang berbeban berat, yang jiwanya tertekan, mengapa tertekan hai jiwaku, dan gelisah di hatimu. Biarlah Tuhan, Engkau jamah dan lawat sepanjang pemberitaan firman ini. Engkau yang membaptis kami di dalam kasih, membaptis kami dalam kelahiran kembali, membaptis kami di dalam Roh Kudus, membaptis kami di dalam api kekudusan-Mu, hingga kami setelah pulang dari sini, bukan kami yang datang, tapi kami membawa Roh Allah yang penuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau sambut firman-Mu ini dari awal hingga akhir. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur. Semua yang percaya katakan amin. Tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan lebih keras lagi. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Shalom. Sekali lagi shalom. Salam jumpa kembali dengan saya Doni Yunus, dan barangkali ada yang belum kenal nama saya Doni Yunus dari Bandung. Itu yang paling pojok depan kiri, itu isi saya. Silakan berdiri. Puji Tuhan. Tepuk tangan bagi saya. Saya mengucapkan terima kasih atas kasih, kepercayaan, dan keramah tamahan Bapak Ibu sekalian yang menerima kami di Kota Medan ini. Dan kami beserta dengan Pak Agus dan tim juga diterima dengan luar biasa, dengan kasih yang besar. Saya pikir saya akan memberkati Bapak Ibu sekalian, tapi rupanya ketika kami menginjak di tanah Kota Medan ini, kamilah yang diberkati lebih dulu. Tepuk tangan buat Kota Medan. Dan terima kasih buat Pak Tony dan Ibu Siti yang telah menyediakan gereja yang hangat dan penuh dengan kasih sayang ini. Saya diberkati sekali selama kami di Medan. Terima kasih Pak Tony dan Ibu Siti atas kesempatan. Tepuk tangan Pak Gembala dan Bu Gembala. Ya, saya berharap bukan cuma sekali dua kali saja kami ke Medan, tapi akan terus menerus ke Medan. Hadi Tuhan ada di Kota Medan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke. Pada siang hari ini, izinkan saya membagikan firman tentang tulang-tulang kering. Ini adalah rangkaian satu pemberitaan firman yang kami sampaikan dari Pulau Samosir hingga hari ini. Dan bahasan pada siang hari ini juga sebetulnya teman-teman Bapak Ibu sekalian adalah seperti pelaporan dari apa yang telah kami lakukan sepanjang minggu ini. Dan apa yang telah Tuhan kerjakan dalam diri kita sepanjang di Kota Medan ini. Mari kita bahas ya. Tulang-tulang kering ini berbicara soal apa? Soal kebangkitan dan masa persiapan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Suatu saat hidup yang ada di dunia ini akan berhenti. Suatu saat semua kesenangan kita akan kemudian diperlihatkan. Endingnya, akhirnya akan menuju kemana? Pada hari ini kalau kita sekarang masih berbuat dosa, terus menerus berbuat dosa,
ada ikatan dosa yang menyertai kita. Atau kita seringkali menguduskan hati kita, menguduskan untuk mempersiapkan Tuhan untuk kondisi apa yang harus kita lalui. Firman Tuhan mengatakan di kitab Wahyu, biarlah yang menguduskan tetap menguduskan dirinya. Biarlah yang berbuat dosa terus berbuat dosa. Artinya apa teman-teman Bapak Ibu sekalian? Kondisi hari ini, sikap kita hari ini akan berlangsung seterusnya. Namun sekarang pertanyaannya adalah, kita ada di posisi yang mana? Posisi bersama-sama dengan Tuhankah? Atau posisi yang ada di luar Tuhankah? Baik, dalam Kejadian 2 ayat 6, ketika manusia pertama Adam diciptakan, dikatakan begini, tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ketika dihembuskan roh Tuhan ke dalam diri Adam, tidak kemudian Tuhan memberikan kepada Adam jantung, liver, ginjal, usus, pembuluh darah, syaraf, lidah, tapi lewat firman, lewat hembusan nafas yang dihembuskan ke dalam hidung Adam. Jadilah makhluk yang hidup. Jadi nggak usah repot-repot ternyata Tuhan itu ya. Namun anehnya dalam Yesaya 37 ayat 4, lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Mungkin kalau ada orang yang baca, ngomong sama tulang kering ngapain? Ngomong sama tulang yang mati gitu ngapain? Tapi lihat teman-teman Bapak Ibu sekalian, beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat kepadamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Di satu sisi ketika penciptaan Adam dihembuskan nafas, jadi Adamnya gitu ya, jadi makhluk yang hidup. Tapi ketika tulang belulang ini dihidupkan kembali oleh Tuhan, ada satu proses bagaimana tulang ini mesti diberikan otot, kemudian dijalin demikian rupa, kemudian ditutupi oleh kulit. Namun itu belum cukup, mesti diberikan nafas hidup. Ayat ini bicara apa sebetulnya? Mari kita lihat gambarnya teman-teman Bapak Ibu sekalian. Dalam bahasa Inggrisnya rupanya kalau di ayat sebelumnya, aku akan memberikan nafas hidup kepadamu, maka aku akan menanamkan daging, ya. Ayat ke-6-nya, aku akan memasangkan urat-urat dan kemudian daging, kemudian ditutupi dengan kulit. Baru kemudian ditutupi atau diberikan oleh nafas di dalam dirimu. Maka engkau akan hidup. Itu kemudian diteruskan dengan ayat ke-7. Lalu Yesaya bernubuat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan kemudian tulang-tulang itu yang berjauhan itu, ingat satu bukit itu penuh dengan tulang teman-teman Bapak Ibu sekalian. Dan tulang-tulang itu saling menyatu satu dengan yang lain. Dalam bahasa Inggrisnya seperti begitu ya. Dan kemudian ketika aku melihat ada urat atau otot dan kemudian daging muncul di dalam diri tulang-tulang itu dan kemudian tumbuhlah kulit. Mari kita lihat ayat berikutnya. Gambar berikutnya mungkin. Siapa yang tidak pernah tahu cerita tentang Lazarus? Mengapa saya loncat ke kisah Lazarus? Dalam satu ayat di dalam Yohanes 11 ayat 33 dan 38 itu, Yesus pernah mengucapkan perkataan masgul di dalam Alkitab Terjemahan Baru. Saya nggak pernah menemukan kata masgul di dalam lingkungan kita, dimanapun masgul, jarang ya. Masgul itu apa sih sebetulnya? Saya mencari kamus dan kemudian saya mencari cara yang paling tepat untuk menggambarkan kata masgul. Namun rupanya belum cukup. Lalu saya kemudian searching di Alkitab.
Dan yang terjadi kata pertama adalah dia mungkin sangat marah. Masgul itu diterjemahkan mungkin dia sangat marah. Dan yang keduanya bergidik, tergerak dengan emosi yang paling dalam dan menunjukkan ekspresi emosi yang kuat. Saking saking gemesnya gitu ya, saking marahnya ditahan hingga seperti terguncang badannya Yesus. Kira-kira begitu terjemahannya Masgul itu. Namun apa yang kemudian ia rasakan? Ketika Marta datang, sekiranya engkau datang lebih awal, pasti saudaraku tidak mati. Masgul lah Yesus. Orang-orang banyak kemudian berbicara tentang dia. Masa orang buta dicelikan yang mati nggak dibangkitkannya ini mungkin nggak bisa. Lalu masgul lah Yesus, ayat 38. Ini artinya apa? Ketika saya melihat arti sebenarnya dari kata masgul di ayat itu, dia melihat begitu manusia dicengkram dengan kematian dan dengan maut, dan itu membuat mereka terikat di dalam maut selama-lamanya. Dan Yesus marah ketika menghadapi maut itu. Mengapa banyak orang begitu takut akan kematian dan maut? Itu mungkin yang dia katakan tentang masgul. Katakan amin. Hari ini, sepanjang minggu ini, Tuhan begitu baik. Membebaskan kita semua dari maut. Dari kematian. Apa itu kematian sebetulnya? Kematian adalah keterpisahan roh dengan tubuh. Tapi maut jauh lebih jahat dari itu. Oleh karena itu, musuh yang terakhir dibinasakan adalah maut. 1 Korintus 15 ayat 26. Kalau ternyata maut itu lebih jahat, lebih berbahaya, lebih powerful dari segala roh jahat yang lain, mengapa dikalahkan terakhir? Saya mau katakan teman-teman Bapak Ibu sekalian, selain Yesus baik sama kita memberikan rohnya dan menyelamatkan kita dari dosa dan maut, dia menyaring, dia menampi siapa saja yang mau dengan taat mengasihi dia, menuruti apa yang ia katakan di dalam diri kita oleh rohnya itu, maka dialah yang berhasil keluar dari penampian maut dan kematian ini. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Ini sebabnya mengapa musuh dikalahkan terakhir kali. Kapan tepatnya musuh itu dikalahkan terakhir kali? Pasti ada prosesnya. Enggak tiba-tiba kita menerima Tuhan Yesus bebas dari kematian, bebas dari maut. Enggak, teman-teman Bapak Ibu sekalian. Jadi kapan prosesnya? Lihat ini, dalam Filipi 3 ayat 10. Paulus begitu merindukan siapa Yesus. Kita pun semua begitu bukan? Katakan amin. Mengapa ia merindukan Yesus Kristus? Sedangkan mungkin barangkali dia tidak pernah bertemu langsung dengan Yesus. Tapi ia benci pengajarannya. Aneh ya? Paulus mungkin gak pernah bertemu langsung dengan Yesus Kristus. Tapi Paulus sangat membenci pengajarannya. Aneh ya? Tapi begitu dia melihat Yesus dengan kemuliaan yang besar begitu, matanya buta. Mengapa matanya buta? Hilang seperti ada selaput. Karena ia harus melihat Yesus bukan dengan mata jasmani, tapi dengan mata rohnya. Dengan mata pengertiannya. Bukan dengan pikirannya, bukan dengan segala macam yang ia pikir, ia pintar di dalamnya. Tapi dengan roh yang ada di dalam dirinya yang memperbaharui Tuhan untuk membaptis Paulus. Mungkin belum ada hasilnya waktu itu. Mungkin belum ada kemudian tiba-tiba jadi rasul yang pergi ke sana sini beritakan Injil. Enggak, terbukti ternyata selama 3 tahun dia tinggal di tanah Arab. Untuk apa sih?
Saudaraku, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ketika kita berjumpa pribadi dengan Yesus, kita akan menghadapi saat-saat yang kemudian dikatakan sebagai mungkin padang gurun. Yesus ketika penuh dengan Roh Kudus, dibawa langsung oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai si iblis. Kita mungkin bilang, setelah saya ikut Tuhan Yesus, kok hidup saya makin sulit. Siapa yang begitu? Mengapa ketika saya terima Tuhan Yesus, mengapa banyak tekanan, penderitaan, hinaan, fitnahan, ejekan, aniaya. Saya temukan di sini banyak sekali roh-roh yang dingin. Saya sedih. Mengapa roh begitu dingin? Karena masih dicengkram oleh kematian dan maut. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, mari kita sekarang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Menerima kesatuan dengan rohnya. Oneness, kemanunggalan. Bersama dengan Tuhan Yesus. Gak ada yang nolong. Yang lain gak ada, saya pun gak bisa, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada satupun hamba Tuhan yang sangat tinggi urapannya untuk nolong Bapak Ibu sekalian serta teman-teman. Hanya Tuhan Yesus saja, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Filipi 3 ayat 10 saya katakan, saya bacakan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Loh, menderita untuk mati, ngapain? Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ini kuncinya. Kehidupan sesungguhnya diterima oleh orang Kristen, yaitu ketika ia telah pecah kulit alias mati di dalam tanah. Maka dilambangkan dengan baptisan. Kalau kita belum pecah kulit, rohnya yang leluasa tapi dagingnya mencengkram, gak akan bisa bertumbuh. Kalau kita belum menemukan hal ini, penderitaan itu fungsinya untuk apa? Jangan mau menderita di dalam Tuhan. Tapi kalau ternyata fungsinya untuk menemukan Kristus yang penuh dan kita menderita, puji Tuhan, haleluya. Itu memang keuntungannya bagi kita untuk mengikis dan menanggalkan daging yang masih menyelimuti roh kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan banyak nanti akan kita doakan. Kalau yang menyelimuti itu banyak sekali apa Pak? Misalnya pikiran-pikiran kah? Iya. Kedagingan kah? Iya. Dosa kah? Iya. Perbuatan di masa lampau kah? Iya. Namun banyak sekali di dalam darah kita yang jarang kita ketahui. Saya kok bisa marah ya Pak? Ya kenapa? Gak tahu Pak, saya pengen marah aja Pak. Itu pilihan. Tapi kok marah lagi Pak? Itu ikatan. Apakah kita boleh marah? Boleh, itu ekspresi. Tapi kalau jadinya marah terus-terusan, gara-gara cuaca panas marah, gara-gara gak ada orang yang merhatiin, dia jadi pemarah. Inilah yang dikejar kedagingan dan si jahat itu. Menjadi pemarah. Ya. Supaya dari penderitaan dan serupa dengan kematiannya itu, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kebangkitan, jadi kita bilang ya, kebangkitan dari antara orang mati itu diperoleh dari mengenal Yesus dan mengenal kuasa kebangkitannya, dan ini yang jarang dibahas, persekutuan dalam penderitaannya agar serupa dengan Dia. Oke, mari kita lihat lagi di bawahnya, lihat ya. Dan dalam terjemahannya luar biasa begini. Dan saya terus menerus rindu untuk mengetahui keajaiban Yesus dengan mengalami kuasa kebangkitannya yang melimpah bekerja di dalam diri saya. Ini Paulus yang ngomong, bukan saya. Aku akan menjadi satu dengan Dia dalam penderitaannya dan menjadi seperti Dia dalam kematiannya. Hanya dengan demikian saya akan dapat mengalami kesatuan penuh dengannya dalam kebangkitannya dari kesatuan yang didapatkan dari Tuhan Yesus didapatkan dari mana? Menjadi satu dalam penderitaannya dan menjadi seperti Dia dalam kematiannya. Kematiannya apa? Kematian di dalam Dia.
itu untuk mematikan dosa dan maut yang digantung di kayu salib. Dosa dan maut. Dosa kita aja nggak bisa mengelak dari dosa. Setiap hari kita berbuat dosa, bukan? Tapi tahukah Bapak Ibu sekalian, berbuat dosa apa nggak berbuat dosa itu pilihan. Siapa yang milih? Kita. Siapa yang nuntun kita untuk nggak berbuat dosa? Yesus. Jadi masalahnya pilihan. Mau nggak berbuat dosa? Mau sih Pak, tapi ketika bilang tapi, itu tandanya ada ketidakmampuan. Mengapa adanya ketidakmampuan? Karena kita masih memikirkan tentang kelemahan kitanya saja, bukan soal ketaatannya saja. Kemanunggalan itu ditandai dengan adanya satu mungkin pengilhaman, satu pernyataan, satu bisikan di dalam hati kita untuk kita melakukan buah roh. Yang paling sering pengampunan. Yang paling sering adalah mengampuni. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Itu prosesnya diantaranya. Namun sekarang mari kita lihat endingnya ya. Kalau benar kita bisa memiliki kesatuan dengan Tuhan Yesus, endingnya tuh apa? Tujuannya apa? Kan kita menjadi orang yang seringkali, kalau saya ikut yang begituan, ikut KKR, ikut ibadah, itu keuntungannya apa? Betul? Seringkali kita punya, keuntungannya apa sih ikut yang begituan? Kita menjadi orang yang ikut Tuhan dengan untung rugi. Dan ini salah besar. Ikut Tuhan itu untung terus. Ruginya bagi daging kita. Amin. Mari kita lihat. Akankah kita bisa mengenakan tubuh kebangkitan dan kemuliaan yang menelan maut? Ini suatu kali saya ketika baca ayat ini rupanya berupa satu proses. Proses bertumbuh mengenal Tuhan Yesus, kuasa kebangkitannya, mengenal kasihnya, mengenal pengampunannya agar kita bisa mengasihi, mengampuni orang lain diantaranya ya. Tapi apakah bisa kelihatan Pak? Enggak. Mau orang baru bertobat, mau orang baru lahir baru, mau orang itu sudah sekian lama ikut Tuhan, secara fisik gak akan kelihatan. Gak akan bisa kelihatan, yang tahu hanya Tuhan. Jadi jangan pernah kita bandingkan kita dengan orang lain, pertumbuhan iman kita gak boleh seperti itu. Karena di dalam diri seseorang, mereka semua sebetulnya Tuhan sedang ngapain, itu yang paling penting. Makanya tepat di dalam satu kematian untuk mengatasi maut itu, yaitu untuk punya tubuh kemuliaan ketika Tuhan ada di awan-awan, kita pada saat itu mengalami satu proses inaugurasi. Siapa yang belum tahu proses inaugurasi itu? Seperti seorang sarjana yang ketika dari kanan ke kiri lulus gitu ya, cuman gitu aja sebetulnya. Namun untuk mencapai proses kelulusan inaugurasi itu rupanya nggak mudah. Mari kita lihat ayatnya ya. 1 Korintus 15 ayat 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Dan kita mungkin mau nanya, gimana caranya? Di bawahnya 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Dengar ini baik-baik teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Jadi gak akan mati sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tapi kan ini kan Paulus menuliskannya, kan dia mati Pak, iya. Mati menurut orang dunia, mati that's it, gak ada lagi cerita yang lain, betul? Tapi apa kata Tuhan tentang kematian? Bukankah di dalam firman Tuhan adanya tempat peristirahatan? Tempat peristirahatan itu untuk apa? Untuk mereka yang telah meninggal,
masuk ke dalamnya, menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Mari kita lihat. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Pak, pengen tahu dong kalau ternyata ciri bagi orang yang akan diangkat dan mengalami proses kelulusan itu, inaugurasi itu, apa cirinya? Siapa yang pengen tahu? Angkat tangannya. Oh, masih belum banyak yang tahu. Saya nggak ngasih tahu kalau gitu. Ini nih cirinya, dengan jelas dikatakan dalam Alkitab. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Kalau kita nggak pernah bunyi nafiri didengar, atau bunyi tentang hal-hal yang rohani dari Tuhan, dari sorga di hati kita, barangkali kita nggak akan dipersiapkan untuk itu. Kalau kita nggak pernah digerakkan oleh Tuhan berbuat kebaikan, berbuat kasih, berbuat mengampuni, barangkali kita nggak akan lolos ke situ. Ini warning buat kita semua teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Baik 10 gadis bijaksana, gadis yang bodoh, 5-5-nya, ketika menantikan mempelai, mereka semuanya tidur. Gak ada yang salah dengan tidur. Namun yang bijaksana ketika mempelai datang, mereka bangun, mereka mempersiapkan apa? Pelita yang menyala dan cadangan minyak. Tapi yang bodoh tidak. Ketika pelitanya menyala, mereka bingung cari minyak. Ini tandanya ada apa? Kewaspadaan yang tidak pernah terjaga. Betapa harus kita penuh dengan Roh Kudus setiap saat, jangan lengah. Jangan sampai kita lengah terhadap dosa. Meleset pikiran saja untuk kemudian kita keluar dari Tuhan, itu tidak membuat kita penuh dengan Roh Kudus. Dan menjadi orang yang penuh dengan Roh Kudus tidak harus jadi penggembala, pendeta, penginjil, pengajar, rasul, nabi, gak harus. Tugasnya mungkin sama, berdagang sayur, petani, kayak saya gitu ya. Kerjaan saya pelatih fitness nih, kelihatan kan? Pantesan ya. Padahal badannya dulu nggak sekecil ini, dulu besar, lebih besar lagi. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya apa yang sedang Tuhan katakan di sini? Bahwa betapa kita sekarang ini harusnya sudah diubahkan. Pak, bukannya nanti Pak diubahkan aja, itu tanda inaugurasinya teman-teman. Kalau Anda sekolah, Anda kuliah, Anda di universitas kan kuliah, kita dapat ilmu, betul? Kalau saatnya tiba Anda lulus, ya lulus, udah jangan kuliah lagi. Teman-teman Bapak Ibu sekalian, jadi hari ini perubahannya itu enggak sekejap mata, tapi lewat proses demi proses yang panjang. Namun jangan sampai terlalu panjang, karena kalau waktunya tiba, tetet, wah saya belum siap, gagal. Aduh Pak, saya baru tahu. Ya, gagal. Mari kita lihat. Roma 8 ayat 10. Ayat 10. Tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tubuh memang mati karena dosa. Akibat dosa maka kita mati. Kalau nggak ada dosa, siapa yang bisa berbuat dosa, Pak? Kita bersama-sama dengan Tuhan. Maka kalaupun mati ya, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Roh memberikan kehidupan. Makanya kita setelah menerima Tuhan Yesus menerima hukum kehidupan, yaitu roh yang menghidupkan. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya. Jadi kita setelah menerima firman, jangan dibiarin firmannya.
Biarkan firman itu merubah tubuh fana kita menjadi serupa dengan tubuhnya. Oleh rohnya yang diam dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Kepada siapa? Bukan untuk berbuat dosa lagi, tapi berhutang kepada bagaimana caranya hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Kalau firman yang kita terima itu berupa perkataan yang adalah roh Tuhan juga, itu membuat kita terarah, mempengaruhi untuk kita bertindak, maka kita akan memperoleh kehidupan dan kebenaran. Sampai pada kalau kita terus taat akan mencapai hidup yang kekal. Apakah sekejap mata? Enggak. Filipi 3:18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Dengar baik-baik. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Perkara duniawi itu apa? Pagi-pagi pulang, wah mesti masak. Pagi-pagi bangun, wah mesti masak. Jadwal padat. Seharian kita sibuk. Gimana caranya nanggulangi utang? Utang. Wah ketika punya duit habis. Mesti penghasilan tambahan. Mau tidur gimana caranya besok ya? Wah udah malam lagi. Bangun pagi ya udah pagi lagi. Betapa banyak kita ngalamin perkara-perkara duniawi seperti itu. Ini yang membuat kita jadi terperangkap di dalam maut dan di dalam dosa. Tapi lihat ini, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga dan dari situ lihat, kewarganegaraan kita di sorga dan dari situ kita juga menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. 21, ini yang luar biasa, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepadanya, kepada dirinya. Jadi bagaimana caranya kita bisa mendapatkan tubuh kemuliaan yang akan diangkat ke awan-awan bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Yaitu dengan cara menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kalau kita tidak pernah taat pada Tuhan Yesus dan firman-Nya di hati kita, gak diubahin. Gak akan diangkat, tertinggal di dunia. Ketahuan dari mana? Dari pikiran-pikiran yang tertuju kepada hal-hal yang duniawi terus. Gimana gak kapok teman-teman, Bapak Ibu sekalian? Itu ikatan, itu berhala, itu kepentingan si jahat agar kita gak pernah kenal Tuhan. Apakah sekejap mata diubahkan? Tidak diubahkan. Maka mari kita lihat tentang tulang-tulang kering ini ya teman-teman. Dalam Yeskiel 37:11 firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Bayangkan manusia tanpa pengharapan. Seperti tulang-tulang kering. Dan bagaimana caranya pengharapan itu muncul lagi? Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel.
dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku membuka kubur-kuburmu, perhatikan itu, membuka kubur-kuburmu, itu ngomongin soal apa? Kematian rohani, ikatan duniawi, kepentingan pribadi, egosentris. Sedangkan kita ini orang berhutang kepada Allah untuk melakukan hanya yang Allah kehendaki saja. Aku akan memberikan Rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Kalau dalam cerita Lazarus, Yesus ketika maskul, dia melihat kuburan itu tertutup. Lalu Tuhan Yesus bilang sama orang-orang yang di sekitarnya, angkat batu itu. Tuhan, dia telah 4 hari mati, busuk, bau dong Tuhan. Mana mungkin bisa hidup. Tapi toh akhirnya batu digulingkan juga. Kuburan dibuka sama Tuhan. Kita berpikir, matilah sudah, mana mungkin bisa bangkit. Pengharapan itu lenyap. Mana bisa Tuhan nolong saya? Kalau dulu memang Tuhan nolong saya, tapi kali ini kayaknya enggak deh, susah kayaknya. Tahu nggak apa yang Tuhan suruh? Lihat ini. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Saudaraku, Bapak Ibu sekalian, Lazarus yang di kain kafan melilit itu, ketika dalam kuburan disingkirkan batunya, bisakah dia berjalan keluar? Tuhan cuma bilang begini, Lazarus keluar. Mungkin kalau dibelit oleh kain mungkin gini, tapi toh keluar juga kan. Sampai ke titik dia keluar dari kuburannya dan kemudian dia bisa diraba, dipegang oleh teman-temannya. Dan kata Tuhan, bukalah kain-kain kafan itu dan biarlah ia pergi. Untuk kita menerima kebangkitan, kemuliaan Tuhan, butuh proses. Tapi yang Tuhan mau, berjalan keluar dari kuburanmu, berjalan keluar dari tempat engkau mati rohani, berjalan keluar untuk mengikuti Tuhan, berjalan keluar untuk ngikutin perintah Tuhan, keluar meskipun sedikit demi sedikit. Dan ada orang yang bantuin kelak untuk membuka kain-kain kafanmu. Apakah dia bangkit lagi? Bangkit. Namun mari kita lihat. Kita buka kembali tentang tulang-tulang kering. Di ayat yang kelima dikatakan bahwa Aku akan memberi urat-urat kepadamu dan menumbuhkan daging padamu, dan aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Ada proses yang kemudian tulangnya nyambung, tumbuh otot, pasang kulit, tapi belum hidup. Oke. Tapi kemudian ada juga yang kemudian nafas dulu diberikan oleh Tuhan, baru nyambung. Loh, bedanya gimana Pak? Ini kuncinya. Iman itu adalah sesuatu yang belum kita dapatkan, namun kita telah menerimanya sudah di depan. Iman itu menerima apa yang gak kelihatan, namun toh kita tetap menerimanya. Dan kita berjalan keluar dari ketidakpercayaan kita. Keluar dari kegelapan itu, masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Meskipun pada hari ini teman-teman Bapak Ibu sekalian tidak menemukan jawaban sebenarnya, namun toh keluarlah dari tempat kegelapanmu itu. Namun toh keluarlah dari masalahmu itu, bangkit jadi pemenang. Sembah dan puji Dia. Karena itu yang Tuhan inginkan. Bukan lalu mati,
dan hidup seperti tinggal dalam kuburan terus-menerus. Lihat ini, kehidupan adalah proses bertumbuh. Demikian juga kebangkitan pun proses bertumbuh. Kita menerimanya secara rohani, namun perlu dibuktikan di dalam bentuk materi, bukan? Maka ikutilah prosesnya. Ada suara, tulang-tulang itu ya, suara gemeretak dan tulang-tulang menyatu. Yang ketiga, lalu kemudian tulang-tulang itu menyatu dan Yeskiel melihat tulang-tulang itu setelah menyatu ada urat di atasnya. Dan kemudian daging muncul dan kemudian kulit menutupinya. Artinya apa? Bahwa kita mungkin pada hari ini sedang dalam proses, tapi kelak sampai pada tujuannya. Katakan amin. Proses apa? Proses pematangan, proses pendewasaan, proses mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh hingga tidak ada satupun dalam diri kita ketidakpercayaan. Karena kalau kita mempunyai ketidakpercayaan, saya mau katakan di sini sekarang juga, kita sedang dibelenggu oleh maut. Seperti Lazarus, dibukain kain kafannya setelah keluar. Mengapa Lazarus tidak dibukain kainnya di dalam kuburan? Dia belum dapat iman ketika mendengarkan Tuhan bicara. Ketika dia keluar, barulah kain-kainnya dibuka. Ketika engkau melangkah keluar dari tempat kegelapanmu masuk ke dalam terang, kain-kainmu dibuka, kain-kain kafanmu dibuka, tempat-tempat kematianmu dibongkar habis, dan hati lamamu yang keras dibuang, dan bahkan dosa-dosamu dibuang ke tubir-tubir laut. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Maka kita sekarang mau keluar dari tempat kegelapan itu, bukan? Siapa yang mau keluar dari tempat kegelapan itu? Tempat kematian apapun itu. Saya akan berdoa khusus buat Bapak Ibu sekalian nanti setelah ini ya. Mari kita baca ayat ini, Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh. Oleh Roh Kudus ya. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Dengan sendirinya kalau kita tidak hidup menuruti kedagingan, kita itu gak mungkin berbuat dosa. Amin. Bagaimana caranya agar kita berbuat dosa, nggak berbuat dosa? Susah Pak, kan kitanya memang begini Pak, manusia yang penuh dengan cacat celah. Hiduplah oleh Roh. Kalau Tuhan yang nyuruh keluar ya keluar di tempat kegelapan, jangan di tempat kegelapan terus menerus. Di situ ada ikatannya, ada bebannya, ada yang tertawan dalam hati kita ketika kita menyembah Tuhan. Ayat 22. Tetapi buah roh ialah, ini ciri-cirinya ya teman-teman. Buah roh itu enggak dikatakan buah-buah roh. Buah roh itu, buah yang besar itu ada 9 rasa ekspresi roh di dalamnya. Jadi kalau kita udah damai, kesabaran, sukacita itu enggak berdiri sendiri. Ketika kita punya kesabaran, muncul ketekunan, pengendalian diri, muncul semuanya buah roh yang lain. Tapi bagaimana kita bisa melatih buah roh agar muncul semuanya? Kalau kita masih tinggal dalam kuburan seperti Lazarus. Bagaimana caranya kemudian kita bisa menumbuhkan buah roh? Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang sama dengan kita, nyebelinnya. Amin. Pak, orangnya nyebelin banget Pak. Emang kamu enggak? Nyebelin juga sama. Sadarkah kita ketika kita bilang orang itu menyebalkan, orang itu gak cocok dengan saya, emangnya kita cocok dengan orang lain juga? Coba, kalau ada cermin kita berhadapan-hadapan dengan cermin. Seberapa kita buruk di depan cermin itu? Dan yang satu. Yang kedua, seberapa kita mirip Kristus di cermin itu? Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat sekarang, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri.
Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Apa hukum ini maksudnya? Ingat Lazarus. Ketika kita keluar dari kuburan kita seperti Lazarus, ada hukum yang mengikat kita, hukum kasih dari Allah. Hukum kasih dari Allah membebaskan kita dari tawanan-tawanan, membebaskan kita dari kain-kain kafan seperti itu, dan kemudian tumbuhlah oleh Roh. Seluruh buah rohnya muncul sejak kita dikupas habis. Tapi lihat ini, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baik-baik, perhatikan baik-baik. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Kata Roh Kudus kepada saya, Bapak penuh dengan perzinahan. Itu bukan orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Melanjangin orang seperti begitu itu bukan dipimpin oleh Roh Allah. Kata Roh Kudus kepada saya, di sini ada orang-orang yang begini. Itu bukan yang dipimpin oleh Roh Allah, itu melanjangin orang, kasihan orang yang dinubuatinya. Berapa banyak kita yang sudah penuh dengan Roh Allah, tapi ingin dapat penghormatan. Tahukah teman-teman bagus sekalian di taman Samosir, di Pulau Samosir, tempat yang terbaik yang diberikan Tuhan saat perjamuan kudus itu adalah tempatnya Yudas Iskariot. Itu tempat yang terbaik. Dan tempat yang paling hina di meja perjamuan itu adalah tempatnya Petrus. Mengapa Yudas Iskariot ditempatkan di tempat yang terhormat? Mudah-mudahan dia diubahkan. Ketika ia menerima roti perjamuan dari Tuhan, apakah dia berubah? Makin kerasukan setan. Ketika kita menerima kebaikan dari orang, ingat ini baik-baik teman-teman Bapak Ibu sekalian. Bila seterumu lapar, berilah ia makanan, dan bila seterumu haus, berilah ia minum. Artinya apa? Bila ada orang yang menjamu kita, artinya apa? Dia ingin berdamai dengan kita. Bukan kita jadi gila hormat. Lihat nih. Makanya dong, ngerti dong, saya hamba Tuhan loh gitu. Mereka yang menjamu kita, mereka adalah orang-orang yang lebih tinggi rohnya, imannya, pengertiannya dari kita. Mereka yang mendoli hormat, mereka yang rendah hati, mereka yang tidak pernah marah ketika dapat tekanan. Mereka lah yang lebih mempunyai kesempatan untuk mempunyai tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Amin. Jadi Bapakku, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, salinglah memberi hormat lebih dulu. Salinglah lemah lembut terlebih dulu. Salinglah merendahkan hati lebih dulu. Maka engkau sedang masuk ke dalam proyeknya Tuhan untuk mengalahkan maut. Tepuk tangan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian nanti juga sore jam 6 bisa bergabung lagi dengan kebaktian. Bukan di sini, di tempat yang lain. Karena bagian keduanya akan saya teruskan nanti di kebaktian sore. Tapi saya mau bawain dikit lah buat teman-teman hari ini. Dikit tentang baptisan. Baptisan apa yang pernah ada dalam Alkitab? Yang pertama baptisan. Saya kira saya. Baptisan pertobatan. Baptisan kelahiran baru atau kelahiran kembali, baptisan Roh Kudus, baptisan api, dan baptisan penderitaan. Ada 5. Ini tingkat-tingkat baptisan. Untuk apa sih baptisan ini diberikan? Atau baptisan mana yang pernah kita terima? Emangnya penting? Penting banget. Mengapa penting? Lihat ini, baptisan itu sendiri diadakan untuk mengadakan kesadaran sepenuhnya bahwa kita bukanlah kita yang dulu lagi. Kita tidak berubah nama,
tidak berubah menjadi lebih kudus dari sebelumnya, tampaknya lebih baik dari sebelumnya. Enggak sama sekali. Betul, enggak kelihatan loh. Habis dibaptis, Pak saya habis dibaptis loh, Bapak tahu enggak? Enggak. Pak saya udah berubah loh Pak, tahu enggak Pak? Enggak tahu saya. Ngomongnya sih begitu, tapi hatinya kan kita enggak tahu ya. Tapi toh bukan bagian kita untuk kemudian menghakimi mereka, bukan? Loh sama-sama kita bertumbuh kok. Gak ada lebih baiknya kita dibanding orang lain ketika kita sudah penuh dengan Roh Kudus. Sama aja. Yang nentuin kita lebih baik itu ya Tuhan. Dan mengarahkan kita kepada pertumbuhan selanjutnya. Itu yang lebih penting. Dan baptisan diberikan untuk kita menyadari bahwa kita memang sudah mati bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan kita hidup oleh Roh Kudus untuk masuk kepada from glory di kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Dan kita diubahkan dengan kesadaran penuh bahwa Kristus hidup bersama dalam diri kita. Jadi kalau kita hendak marah, Tuhan kau ingin marah enggak? Enggak, udah. Tuhan kau ingin benci enggak sama orang ini? Enggak, aku mengasihinya. Nurut. Tuhan aku ingin mikir yang aneh-aneh boleh enggak? Enggak, aku enggak pengen mikir itu. Ketika kita pengen makan banyak, Tuhan kita makan apa ya, yang enak-enak di Medan ini Pak ya. Ikan mas arsik. Nah, kami suka ikan mas arsik. Tepuk tangan. Tuhan, kau ingin makan ini enggak? Yuk kita makan bersama-sama. Makanlah kita, ya. Pakai sambal andaliman ya. Waduh, itu buatan Bugem itu luar biasa loh. Tepuk tangan buat Ibu Gembala kita. Itu sepertinya meleleh dalam bibir saya. Itu kalau saya jadi vlogger ya, saya akan bukan cuma saya. Nah, lihat ini. Semakin kita ditelan oleh Kristus dan menyadarinya, kita benar-benar menjadi manusia baru dengan seluruh atribut aktif berupa karakter Kristus atau buah roh yang semakin lengkap. Mengapa saya bilang atribut aktif? Saya mau bahas, ini sebagai bahasan yang terakhir ya. Mengapa disebutkan sebagai atribut aktif, karakter aktif? Tahukah teman-teman Bapak Ibu sekalian, kesabaran itu mesti kita latih bersama-sama dengan Roh Kudus agar bukan lagi kesabaran yang kita punya. Sabar. Sambil nggak bisa mengendalikan. Tindakan sabar dari Roh Kudus adalah ketika kita betul-betul sabar, kita punya pengendalian diri, kita punya ketekunan, kita punya kesabaran. Kalau kita nggak tumbuh di situnya, meledak pasti. Kamu pikir saya siapa? Doni. Kamu siapa? Menghina saya begitu. Emangnya kamu nggak tahu siapa saya? Itu muncul karena kemudian kesabaran yang dibangun bukan dari Roh Kudus. Itu sebabnya mengapa kita nggak nyaman dengan setiap posisi yang kita punya hari ini. Kita ingin berontak. Kita ingin nunjukin bahwa kita tuh bisa, kita tuh mampu. Kita tuh lebih baik dari orang yang kita iri hatikan. Kita tuh punya pikirannya seperti itu teman-teman Bapak Ibu sekalian. Tapi tahu nggak, Tuhan sedang mempersiapkan untuk hal-hal yang jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan kita layak di dalamnya. Jadi hendaknya kita berpikir sekarang, apa yang dipikirkan Tuhan? Merasakan apa yang dirasakan Tuhan. Dan hidup apa yang dihidupkan oleh Tuhan. Dengan begitu maka kita sedang memasuki kepada fase kita telah menerima tubuh kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kita sedang diubahkan semakin mirip karakternya dengan Kristus. Dan nanti kelak kita akan menerima proses inaugurasi ini. Dan kita dilantik mempunyai hak untuk masuk selama-lamanya di dalam kekekalan. Katakan amin. Kita bangkit berdiri.